wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Afanullah dengan NIM 210803102060. Saya dari Prodi Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yaitu mustasni dan penjual yaitu sani. Sedangkan istilah dari paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau mustasni dengan penjual sani, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pemesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli yaitu nasabah, dan pembeli pembayaran dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang telah disepakati. Untuk bab yang kedua yaitu mengenai ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam fatwa DSN nomor 06 per DSN MUI per 4 per 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan lain-lainnya. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang rukun transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama terdapat transaktor, yakni pembeli atau mustasni, dan penjual yaitu sani. Yang ketiga yaitu objek. Akad meliputi barang dan harga barang dari istisna. Yang terakhir dan yang ketiga yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dasar hukum. Dasar hukum dari akad istisna dan istisna paralel sah dilakukan apabila berdasarkan dari dalil syariah yang telah ada di dalam yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga yaitu qiyas. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu mengenai alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang telah terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Di bab ini saya akan menjelaskan mengenai cangkupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau bisa disebut dengan PSAK nomor 104 tentang istisna terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tanggung, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal pengakuan taksiran, rugi perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istisna akan dibahas pada bagian teknis, perhitungan, dan perjunalan transaksi istisna. Untuk di bab kali ini atau penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai skema atau alur transaksi istisna paralel. Yang pertama yaitu nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Kedua, pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Ketiga, setelah barang dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Yang kelima, yaitu bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang keenam, yaitu bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Yang ketujuh, yaitu pemasok menyerahkan barang kepada nasabah atau pembeli. Yang kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, nasabah melunasi pembayaran
barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Bab ini merupakan bab terakhir atau materi terakhir yang akan saya sampaikan dalam materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel, yaitu mengenai penyajian. Menurut PA PSI 2013 halaman 419 bab 20, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 7 aspek. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima yaitu termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam yaitu piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah margin istisna ditangguhkan dan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan menjadi pahala buat saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.